Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas prosa fiksi angkatan Balai Pustaka, novel Salah Asuhan dengan kajian teori genetik. Sebelumnya, apa sih Angkatan Balai Pustaka itu? Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh Komisi for the Volkscultuur atau Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Nur Sultan Iskandar, Abdul Muis, Mala Rusli, Muhammad Kasim, dan Merari Siregar. Contoh karya yang terkenal pada angkatan ini yaitu Salah Asuhan karya Abdul Muis. Abdul Muis adalah seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Dia merupakan pengurus besar Serikat Islam dan pernah menjadi anggota Volksraad mewakili organisasi tersebut. Abdul Muis dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno. Lahir pada 3 Juli 1886 di Sungai Puah, Agam. Meninggal pada 17 Juni 1959 di Bandung. Sinopsis pada novel ini mengangkat permasalahan multidimensi yang terjadi kala itu, mulai dari sistem perekonomian yang dijalankan serta budaya Eropa yang masuk dan mempengaruhi kehidupan pribumi. Tokoh utama dari novel Salah Asuhan bernama Hanafi, pemuda yang ditinggal mati oleh sang ayah dan harus hidup berdua sejak kecil dengan ibunya. Ia putra dari Solok, Melayu, dan dianugerahi kecerdasan yang lebih. Struktural genetik pada novel ini yang pertama yaitu fakta kemanusiaan. Gambaran fakta kemanusiaan ditunjukkan dengan tarik-menarik antara dua kutub, yaitu Barat dan Timur. Hal ini tidak saja terjadi pada zaman pendudukan kolonial, akan tetapi dapat juga dilihat pada saat sekarang, kuat dan bersifat hedonistik. Di masa kolonialisme, Barat identik dengan penjajah. Sedangkan di lain pihak Timur dianggap sesuatu yang terbelakang, tidak beradab, lemah, dan anti-hedonisme. Di masa kolonialisme, Timur adalah objek jajahan dan eksploitasi Barat. Pada masa sekarang, negara-negara Barat masih menjadi bagi negara-negara Timur dalam ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan budaya. Lalu yang kedua ada subjek kolektif. Novel yang ditulis pengarang merupakan perwujudan mental pengarang yang mencerminkan subjek kolektifnya. Demikian pula Abdul Muis. Dia adalah orang Timur dengan pendidikan Barat. Dengan demikian, ia merupakan pencerminan kondisi kelompok sosial tertentu. Dalam novel ini diceritakan bagaimana asal-usul seseorang menentukan kelas dan golongannya di dalam masyarakat. Bagaimana pandangan Barat terhadap seseorang Timur seperti Hanafi yang telah mendapat pendidikan Barat dan diakui haknya sebagai salah seorang warga Belanda. Tetapi karena tindakannya menikahi seorang wanita Belanda, ia diingatkan kembali agar posisinya sebagai seorang Timur yang notabene dianggap lebih rendah kelasnya oleh orang Belanda. Dan yang terakhir ada pandangan dunia. Abdul Muis mengekspresikan pandangannya atas struktur masyarakat pada masa itu dengan dominasi Barat terhadap Timur. Dominasi Barat di ranah sosial dan ekonomi terlihat pada bidang pendidikan dan pekerjaan. Bagi Hanafi, agar dapat memperoleh hidup dan pekerjaan yang layak, ia harus dapat pendidikan yang tinggi yang hanya dapat disediakan oleh sekolah Belanda. Oleh karena itu, mamanya sampai harus menjual sawah untuk biayanya. Setelah memperoleh pekerjaan, agar dapat meraih jenjang jabatan dan gaji yang lebih tinggi, ia harus mengajukan usulan persamaan kewarganegaraan kepada pemerintah Belanda. Audio Jungle.